Halo, Sobat Fakta. Ini Cek Update, dan di episode kali ini kami akan mengupas tuntas topik yang sedang ramai diperbincangkan. Apakah ini benar adanya atau cuma sensasi? Yuk, kita bongkar faktanya biar kamu nggak termakan hoaks. Piala AFF U23 2025. Sebelum jumpa Timnas Indonesia U23, kubu Malaysia mampu melewati ujian pertama panggung baru di Asia Tenggara. Turnamen Piala AFF U23 2025 tidak hanya menjadi ajang adu taktik dan strategi, tetapi juga menjadi momentum penting bagi negara-negara Asia Tenggara untuk memamerkan regenerasi sepak bola mereka. Turnamen ini akan berlangsung mulai tanggal 15 hingga 29 Juli 2025, dengan Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Seluruh mata tertuju pada bagaimana skuad-skuad muda dari kawasan ASEAN ini bersaing demi prestis dan masa depan sepak bola negaranya. Grup A menjadi sorotan utama. Mengapa? Karena di grup inilah dua rival abadi akan saling bersua, Indonesia dan Malaysia. Kedua negara telah lama menyimpan bara persaingan yang tidak hanya terbatas di level senior, tetapi merembes hingga kelompok usia muda. Namun sebelum pertemuan akbar tersebut terjadi, Malaysia memiliki tantangan tersendiri menghadapi Filipina dan Brunei. Malaysia, yang kini berada di bawah komando pelatih Anyar Nafisi Zain, datang ke turnamen ini bukan sekadar untuk mengisi kuota. Mereka punya tujuan yang jelas, tampil solid, kompetitif, dan memberikan kejutan. Nafisi Zain, harimau muda, dan harapan baru. Sosok Nafisi Zain bukan nama asing dalam kancah sepak bola Malaysia. Ia dikenal lewat prestasinya bersama Terengganu FC, klub yang sempat mencuri perhatian di Liga Super Malaysia. Namun mengarsiteki tim nasional kelompok umur jelas tantangan berbeda. Terlebih, ia baru mulai menahodai timnas Malaysia U23 sejak Januari 2025. Selama 6 bulan terakhir, Nafisi tidak memiliki kemewahan mengumpulkan pemain secara reguler. Kami belum pernah berkesempatan mengumpulkan pemain di latihan pusat sejak saya menangani tim. Jadi baru kali ini mereka berkumpul dan memberi kami kesempatan mengenal mereka lebih jauh, ungkapnya pada salah satu sesi wawancara dengan media Malaysia, Berita Harian. Keterbatasan waktu tidak menyurutkan semangat sang pelatih. Ia memantau setiap potensi lewat rekaman pertandingan, laporan pengintai, serta observasi langsung di kompetisi domestik. Saya sudah melihat kemampuan mereka lewat pantauan dan menonton pertandingan mereka di pertandingan kompetisi domestik. Tambahnya, dengan fondasi seperti itu, bisa dibilang Piala AFF U23 2025 menjadi ujian perdana sekaligus pembuktian arah barunya dalam membentuk skuad harimau muda. Agenda persiapan dan laga uji coba. Guna mengasah kekompakan dan ketajaman taktik, Malaysia U23 mengagendakan 3 laga uji coba sebelum bertolak ke Jakarta. Lawan yang dipilih bukan sembarangan. Mereka adalah 3 klub Liga Super Malaysia, Melaka FC, Negeri Sembilan FC NSFC, dan PD Aram FC. Ketiganya akan menguji kesiapan mental, teknik, serta kestabilan fisik para pemain muda harimau muda. Selain itu, uji coba ini juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menilai siapa pemain yang siap secara mental bertarung di turnamen internasional dan siapa yang masih butuh waktu. Uji coba ini tidak berorientasi pada kemenangan semata. Sebaliknya, Nafisi menekankan pada proses adaptasi skema permainan dan kerjasama antar lini. Strategi ini menunjukkan kesadaran pelatih bahwa turnamen kelompok umur lebih dari sekadar hasil melainkan soal pembentukan karakter pemain masa depan. Komposisi pemain antara Liga Super dan Piala Presiden. Malaysia U23 datang dengan skuad yang beragam latar belakangnya. Ada pemain yang rutin tampil di Liga Super, kompetisi kasta tertinggi di Malaysia. Tapi tak sedikit pula yang berasal dari divisi bawah, seperti Piala Presiden dan Piala Liga Malaysia. Nama-nama seperti Hakimi Azim Rosli, Kal City FC, Ubaidullah Syamsul TFC, dan Alif Izwan Selangor FC menjadi pemain utama yang akan menjadi tulang punggung skuad. Ketiganya punya pengalaman dan ritme pertandingan yang tinggi, serta dipercaya mampu menjadi motor permainan tim. Namun Nafisi tidak ingin seluruh beban dibebankan pada mereka.
Kami tidak memberikan semua beban kepada pemain Liga Super tetapi kami mengambil pendekatan bermain sebagai tim, jelasnya. Ia menekankan pentingnya kolektivitas. Ia percaya, tim yang kuat bukan ditentukan oleh 1-2 pemain bintang, tetapi oleh kekompakan keseluruhan unit. Pendekatan ini tidak hanya cerminan kerendahan hati, tetapi juga upaya untuk menciptakan sistem permainan yang bisa dijalankan siapapun yang turun ke lapangan. Menatap Filipina dan Brunei langkah pertama sangat penting. Laga pertama melawan Filipina pada tanggal 15 Juli menjadi krusial. Jika Malaysia tergelincir, tekanan besar akan datang jelang laga melawan Indonesia. Maka dari itu, kemenangan atas Filipina menjadi target yang wajib diwujudkan. Meski Filipina belum dikenal sebagai kekuatan besar di kelompok umur, mereka tetap patut diwaspadai. Negara ini beberapa tahun terakhir mulai serius mengembangkan sepak bola usia muda dengan investasi akademi dan kerjasama luar negeri. Kesalahan meremehkan bisa berbuah bencana. 3 hari berselang, Malaysia akan berhadapan dengan Brunei. Di atas kertas, ini adalah laga yang harus bisa dimenangkan. Tapi turnamen seperti ini kerap menghadirkan kejutan. Brunei bisa bermain lepas tanpa beban, sementara Malaysia justru bisa tertekan jika target belum tercapai di laga pertama. Kemenangan di 2 laga awal akan menjadi bekal moral yang besar sebelum bersua tuan rumah, Indonesia, di laga ketiga. Laga puncak grup A Indonesia vs Malaysia, rivalitas abadi laga Indonesia melawan Malaysia selalu punya cerita. Dari duel panas di SEA Games, Piala AFF Senior, hingga pertemuan kelompok umur semuanya selalu menyedot perhatian. Kali ini pun begitu. Tanggal 21 Juli diprediksi menjadi malam penuh gengsi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ribuan penonton akan memadati tribun, sementara jutaan lainnya menyaksikan lewat layar kaca. Atmosfer yang dibangun dipastikan akan luar biasa. Bagi Malaysia, ini adalah laga yang lebih dari sekadar 3 poin. Ini adalah panggung pembuktian bahwa Harimau Muda bisa menaklukkan tekanan, atmosfer, dan rivalitas emosional. Sebaliknya, Indonesia juga tak ingin kalah di kandang sendiri. Ini bisa menjadi duel paling menentukan dalam memperebutkan posisi juara grup. Kepercayaan diri Malaysia optimisme yang terkontrol. Melihat seluruh persiapan dan pendekatan yang diambil, jelas bahwa Malaysia tidak datang dengan mental underdog. Mereka percaya pada kemampuan sendiri, namun tetap sadar akan tantangan yang ada. Optimisme Malaysia bukan optimisme kosong. Mereka tahu mereka belum berada di level terbaik, tetapi mereka percaya proses yang sedang mereka jalani akan membawa hasil. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan semangat juang tinggi, mereka yakin bisa bersaing secara sehat di grup neraka ini. Kami ingin pemain bermain lepas, fokus pada satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, tanpa terlalu jauh memikirkan klasemen akhir, jelas Nafusi Zain. Kekuatan dan kelemahan tim Malaysia U23 kekuatan. Kolektivitas tim, bukan tim yang tergantung pada 1-2 pemain. Pelatih progresif. Nafusi dikenal berani memberi kesempatan pemain muda dan fleksibel secara taktik. Pemain Liga Super. Memiliki beberapa nama yang rutin bermain di kompetisi tertinggi. Kelemahan. Waktu persiapan terbatas, baru pertama kali mengumpulkan pemain dalam latihan pusat. Kurangnya pengalaman internasional. Sebagian pemain minim jam terbang di ajang seperti ini. Tekanan atmosfer. Menghadapi Indonesia di GBK akan menjadi ujian psikologis berat. Proyeksi dan harapan. Dalam struktur turnamen, hanya juara grup dan 1 runner-up terbaik yang lolos ke semifinal. Artinya, 1 hasil buruk saja bisa mengubur harapan. Untuk itu, Malaysia menargetkan menang di 2 laga awal untuk mengamankan posisi sebelum melawan Indonesia. Harapan publik Malaysia tentu besar, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana tim ini tampil sebagai satu kesatuan yang progresif. Jika mereka mampu melewati ujian pertama dengan baik, bukan tidak mungkin mereka menjadi salah satu tim kejutan turnamen ini. Piala AFF U23 2025 akan menjadi panggung luar biasa bagi para talenta muda Asia Tenggara. Persaingan antara Indonesia dan Malaysia, meskipun syarat emosi, seharusnya menjadi perayaan bakat, semangat sportivitas, dan kemajuan bersama. Malaysia datang dengan semangat tinggi, walau penuh tantangan. Indonesia, sebagai tuan rumah,
punya keunggulan moral dan dukungan publik. Namun dalam sepak bola, tak ada yang pasti hingga peluit akhir dibunyikan. Apakah Malaysia mampu melewati ujian pertama mereka? Akankah mereka menjinakkan tekanan dan melaju jauh di turnamen ini? Jawabannya akan kita lihat mulai tanggal 15 Juli 2025 nanti.